Assalamualaikum semuanya. Sate burger. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, dia bentukannya mirip banget sama kayak sate dakochi nggak sih teman-teman? Full color gitu, cuman bedanya kalau dakochi itu kan dari daging asli, kalau ini tuh daging olahan. Ini tuh dari bentuknya sendiri bakalan menarik perhatian anak-anak ya. Anak-anak tuh pasti suka banget makanan cepat saji kayak gini. Ini tuh cara pembuatannya simple dan pastinya enak. Sebelum kalian tonton video ini, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Seperti biasa, kalian jangan lupa tinggalin ide-ide kalian di komentar ya. Nanti aku bakalan bacain satu persatu. Langsung aja, di sini aku udah siapin roti tawar. Untuk roti tawarnya aku cuman pakai sekitaran 2 lembaran gitu teman-teman. Dan ini untuk satu lembar aku bakalan bagi jadi 6 bagian. Cara ngebaginya seperti di video ya. Kalau emang ukuran roti tawar kalian beda dari yang aku punya, bisa disesuaikan lagi. Kalian bisa kira-kira lagi ya. Aku saranin potongannya jangan terlalu gede biar nanti satenya juga cantik. Kalau udah, kita sisihkan dulu ya. Kita siapin balurannya atau olesannya. Di sini untuk olesannya aku pakai tepung terigu kurang lebih 4 sendok makan. Kalau teman-teman mau pakai telur boleh. Cuman kalau pakai telur agak boros ya. Jadi aku saranin pakai tepung terigu yang dikasih air seperti ini. Ini kita aduk sampai nggak bergerindil. Kalau masih terlalu lengket, maksud aku kalau terlalu kental, ini boleh ditambahin air lagi. Aku di sini untuk olesannya nggak terlalu buat yang kental banget ya teman-teman ya. Jadi untuk airnya emang agak banyak biar dia tuh encer. Kalau dia encer nanti tepungnya nggak terlalu tebel gitu loh. Kalau adonannya udah pas, teksturnya udah pas juga, kita langsung aja balurin roti tawarnya ini ke dalam tepung yang udah kita siapin tadi ya. Kalau udah kebalur merata, kita langsung aja siapin tepung roti. Ini kita balurin tepung roti sampai merata ya. Dia mirip banget kayak patty yang crispy itu loh teman-teman. Cuman ini bukan patty tapi roti. Lakukan hal yang sama sampai roti tawarnya habis. Untuk kebutuhannya menyesuaikan ya teman-teman ya. Sedikit banyaknya kalian bisa atur sendiri karena aku buatnya di sini nggak banyak, cuma 3 piece aja. Jadi ini rotinya aku tuh butuh sekitaran 9 piece. Ini untuk roti panirnya sebelum aku pakai udah aku chopper dulu ya. Jadi teksturnya dia nggak terlalu kasar, emang sedikit halus tapi nggak terlalu halus banget. Kalau udah dibalurin semuanya, kita langsung aja siap goreng. Digoreng pakai api sedang aja ya, biar dia tuh nggak cepat gosong gitu loh teman-teman. Dan jangan lupa sambil dibalik-balik. Aku saranin kalian kalau ngegoreng roti kayak gini, biar minyaknya nggak terlalu ngendap banyak. Untuk minyaknya harus benar-benar panas ya. Jadi nunggu minyaknya benar-benar panas, baru si rotinya dimasukin. Biar apa? Biar minyaknya nggak terlalu meresap ke dalam rotinya. Kalau warnanya udah berubah warna kayak gini, tandanya udah mateng. Kita langsung aja angkat dan kita tiriskan. Jangan lama-lama karena emang roti itu kan udah mateng ya. Ini cukup matengin si roti panirnya aja. Lanjut untuk isiannya, aku pakai isian burger yang mini. Aku pakai merek Vitalis. Ini kalau nggak salah isi 24, harganya cuma 12.000. Ini aku bakalan panggang atau aku goreng kayak gini aja teman-teman. Ya ditumis tipis-tipis aja pakai margarin boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa, disesuaikan aja. Tapi untuk untuk apinya jangan terlalu gede-gede ya, biar dia tuh nggak terlalu cepet gosong gitu loh. Tapi tenang aja teman-teman, masak ini tuh cepet banget karena emang dia tipis kan. Aku pakai margarin sedikit aja teman-teman. Kalau kalian nggak pakai margarin, ini boleh banget diganti minyak goreng. Aku nggak tahu lebih hemat minyak goreng atau margarin. Kalian bisa komen-komen ya kalau punya pengalaman tentang minyak goreng ataupun margarin. Tapi untuk baunya sendiri aku tuh nggak bisa bedain teman-teman. Please, menurut kalian perbedaan pakai minyak goreng atau margarin itu apa? Kalau kalian punya pengalaman bisa langsung aja kasih info ke aku ya teman-teman ya. Ini jangan lupa dibalik-balik.
Ini sebentar aja udah mateng karena emang tipis kan. Kalau udah mateng kita langsung aja angkat dan kita dinginkan. Di sini aku udah siapin tusuk sate. Untuk tusuk satenya aku pakai yang pendek ya teman-teman ya. Yang pertama kita tusuk roti yang udah kita balurin panir tadi, pastinya udah digoreng itu teman-teman ya. Dan di sini juga aku udah siapin selada. Untuk seladanya kita butuhnya nggak banyak teman-teman. Ini satu helai kayak gini, kalau emang dia gede banget bisa dibagi 4, kalau emang kecil dibagi 3 ataupun dibagi 4 seperti yang punya. Ini aku bagi 4 ya. Terus kita lipet-lipet aja seperti di video. Menyesuaikan aja untuk ukurannya. Kalau emang roti tawar kalian gede, lipetannya menyesuaikan sama lipetan roti kalian. Soalnya kalau nggak menyesuaikan roti, nanti dia nggak seimbang gitu loh. Kita bentuk bagian yang kriwil ini, kita taruh di depan biar dia tuh cantik. Ini lanjut. Untuk lapisan ketiga aku pakai sosis yang udah kita tumis tadi. Ini kita lipat bagi 4 kayak gini ya. Kita tusuk. Sorry banget ya, kameranya agak ngeblur nih teman-teman. Tuh bentukannya kayak gini. Dan ini yang keempat atau yang di tengah, aku bakalan kasih roti lagi seperti ini. Kalau mau ditambahin timun, tomat, terus apalagi ya, kalau ini keju itu boleh banget ya, bisa divariasikan sama telur juga. Ini aku kasih isian lagi kayak gini ya teman-teman ya. Isiannya masih sama, aku pakai patty burger yang aku lipat 4 dan kita kasih sayur lagi. Jadi warna-warni gitu teman-teman. Sayurnya ini dilipat-lipat biar dia tuh cantik gitu teman-teman. Bagian kriwilnya tetap kita taruh di depan ya biar dia cantik gitu. Menurut kalian kalau ini dijual 3 sampai 5.000 bakalan dapat untung nggak sih? Nanti untuk referensi modal aku bakalan tulisin di deskripsi kalau teman-teman mau ya. Jadi kalian komen mau-mau aja, nanti kalau emang banyak yang komen-komen aku bakalan rinciin modalnya. Ini bisa dijual 3.000 apa 5.000. Kalau aku sendiri sih kayaknya bisa dijual harga 3.000 walaupun untungnya tipis ya teman-teman ya. Apalagi selada kayak gini kalau kita salah beli harganya tuh bisa lumayan banget. Kebetulan banget aku kemarin dapat harga murah teman-teman, cuman dapat harga 5.000. Biasanya tuh bisa sampai 20.000 loh kalau kita salah beli tempat ya. Maksud aku kayak beli di salah gimana ya tempat, beli di tempat yang salah. Oke. Kita kenapa muter-muter ngomongin selada aja. Coba dong teman-teman komen di tempat kalian selada kayak gini harganya kayak gimana. Setahu aku tuh dari dulu harga selada ini tuh nggak pernah murah ya. Jadi kalau kalian jualan pakai selada itu please ngasihnya jangan 1 lembar. Kalian bisa kok dipotong-potong, jadi nggak harus full 1 lembar. Ini contoh kayak aku nih, aku cuman pakai 1/4 aja teman-teman untuk seladanya biar hemat gitu loh. Udah kayak gini aja, super cakep. Menurut kalian anak-anak bakalan tertarik nggak sih kalau kita jualan kayak gini? Emang bentukannya mirip dakochi ya teman-teman ya. Aku udah pernah buat sate dakochi dan rasanya bener-bener enak banget. Cuma disayangkan di resep aku itu salah satu sausnya tuh ada yang kosong, sampai sekarang tuh udah nggak ada lagi. Coba dong teman-teman, saus itu tuh dapetnya di mana? Kalian bisa tonton video aku, dan ada salah satu saus yang sekarang tuh emang lagi langka banget atau emang udah nggak produksi ya. Kira-kira kalau itu nggak ada diganti yang mana ya? Ini kalau teman-teman mau jualan, aku saranin kalian pakai bungkusan tos kayak gini. Nanti aku bakalan kasih rekomendasi bungkusan ini ya. Ini tuh pas banget, ukurannya ngepas dan cantik banget teman-teman. Ini kalau kalian mau makan tinggal langsung dimakan. Menurut aku patty burgernya itu udah enak banget. Tapi biasanya makanan cepat saji kayak gini kalau nggak dipakai mayones ataupun saus itu kurang lengkap ya. Jadi aku bakalan tambahin saus sama mayones secukupnya aja. Dan ini dia hasilnya, masya Allah banget. Kira-kira ini kalau dijual di sekolah-sekolahan bakalan laku nggak ya? Aku kurang percaya diri karena menurut aku takut kemahalan ya. Tapi nanti aku bakalan rinciin lagi deh modalnya.
Tuh, ini diputerin, bentukannya juga tetap cakep ya. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mirip banget kayak burger, tapi ini nggak pakai roti burger, pakainya roti tawar. Bener-bener enak, dia nggak terlalu berminyak dan nggak bikin enak juga. Ini bisa makannya sambil dipencet kayak gini dan langsung hap. Masya Allah, enak banget. Thank you, thank you, thank you. Dan ini dia sate burger atau dakochi burger ya. Tuh, simple tapi tampilannya menarik banget. Di sate loh, burger di sate, tampilannya jauh lebih cakep ya. Tinggal kita kasih mayonnaise seperti ini dan lalu kita tambahkan sedikit saus. Rasanya jauh lebih nikmat. Ini langsung aja kita review ya. Sekali lagi buat kalian yang mau ide bisnis atau modal usahanya, langsung aja kalian komen mau di komentar di bagian bawah sini. Nanti aku tulisin lengkap di komentar sana. Setelah sausnya kita kasih, cara makannya tinggal ditekan kayak gini. Dan setelah itu langsung aja kita hap. Tuh, simple kan, kecil-kecil tapi ini nikmat banget. Dan hap, wow, rasanya enak banget. Jadi langsung aja kalian cobain di rumah karena rasanya gampang banget. See you di next video. Thank you, thank you, thank you.